pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan. Jangan menunggu sampai mereka tutup baru kita bergerak. Jangan sampai nanti terlambat. Pemerintah memulai untuk memberikan bantuan modal kerja kepada usaha mikro, kepada usaha kecil, untuk bantuan modal kerja darurat. Ya, saya ingin kembali menyapa Pak Bang Bahlil. Bang Bahlil, saya ingat kita bicara UMKM di bagian ini. Saya ingat Anda pernah bilang Indonesia tuh dulu diselamatkan ekonominya oleh UMKM tuh waktu masa krisis dulu karena korporasi besarnya justru hancur dan melarikan diri. Kalau krisis sekarang UMKM-nya malah justru yang pertama kali terkena. Jadi teori yang dulu bisa terselamatkan sekarang tidak bisa dipakai lagi, Bang Bahlil? Tidak begitu juga Mbak Nana. Karena begini, bahwa betul dulu tahun 98 beda krisisnya dengan sekarang COVID. Tetapi penanganannya tetap UMKM masih jauh lebih penting Mbak Nana. Sebab apa? Mereka ini mampu menciptakan lapangan kerja 120 juta. Kemudian kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita hampir 60%. 99,8% dari total unit usaha. Artinya apa? 50% yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita ini UMKM. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah lewat Pak Pimpinan Bapak Presiden, masab ekonomi Bapak Presiden ini kan masab ekonomi kerakyatan. Dengan mendorong 100 triliun lebih, 124 triliun yang sekarang sudah terrealisasi kurang lebih sekitar 30 triliun lebih adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong UMKM. Nah, tapi kemudian bukan berarti kemudian UMKM saja yang didorong, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain tidak diurus. Kita juga mengurus, saya yakin Pak Budi tahu itu, kita juga mengurus kepada korporasi-korporasi besar, tetapi jangan korporasi yang udah rapotnya udah merah sebelum COVID. Kan tidak semua korporasi ini bagus juga, ada juga abu lekenya juga gitu. Okay. Nah, saya yakin Pak Budi sebagai Ketua Satgas akan melihat mana perusahaan-perusahaan besar yang didorong untuk dibantu dan mana yang nggak bisa. Karena jangan sampai ada, ini kan kita sama-sama pemain ini Mbak Nana. Saya kan dulu pelaku juga. Tahu betul mana perusahaan-perusahaan yang cuma bikin financial engineering, barang udah bobrok, rusak-rusak, tipu-tipu dikit. Nah, ini nggak boleh. Okay. Bangsa ini sekarang dalam keadaan krisis, bangsa ini dalam keadaan musibah. Jauhkan pikiran kita jelek-jelek itu, mari kita ambil barang-barang baik. Yang pertama kita dorong sektor UMKM harus jalan. Yang kedua perusahaan-perusahaan yang melibatkan banyak tenaga kerja. Okay. Yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan yang betul-betul mampu melahirkan produk subsidi impor tetapi tidak bermasalah. Yeah. Kalau ini Mbak Nana mampu kita sinergikan dengan regulasi yang baik, maka saya punya keyakinan secerca harapan di kuartal ketiga itu akan naik. Okay. Karena pasti orang akan spending juga turun gitu. Oke. Itu Mbak Nana. Baik, konkretnya berarti Pak Budi, yang jelas kan sempat ada rencana 2,4 juta hibah kepada UMKM. Itu kapan terrealisasi? Kami tadi baru press conference di Istana bersama Pak Teten karena hari Senin dengan Ibu. Jadi beliau Pak Teten baru menyampaikan bahwa rencananya insya Allah bulan ini sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan RI ada subsidi upah, itu subsidi gaji, kemudian ada program bantuan untuk usaha mikro. Ini sifatnya grant 2,4 juta diberikan kepada UMKM yang terdaftar dikoordinasikan oleh Kementerian UMKM. Dan seperti tadi saya sampaikan, itu insya Allah bisa Jadi siapa yang berhak mendapatkan? Jadi apakah kita yang harus mendaftar atau sudah ada daftarnya terlebih dahulu? Bagaimana kita bisa dapat 2,4 juta itu? Koordinasi dengan Kementerian UMKM akan mulai dengan data-data yang ada di perbankan dulu. Jadi BRI ini adalah UMKM yang belum memiliki kredit perbankan. Jadi pertama akan kasih ke BRI yang belum memiliki kredit tapi memiliki simpanan, simpedes, dicek siapa memiliki usaha itu dikasih. Itu sudah teridentifikasi sekitar 1 juta. Ada juga UMKM pengusaha-pengusaha perempuan yang ibu-ibu
tidak memiliki akses ke perbankan, tapi dibiayai oleh PNM atau UMI, programnya Kementerian Keuangan, itu ada 6,4 juta, itu akan kita berikan, grant ini. Kemudian juga Kementerian UMKM sedang mendekati BMT, Baitul Mal, dan juga Bank Wakaf Mikro untuk mencari siapa yang bekerja sebagai UMKM di sana, kemudian nanti akan dikasih. Dan secara bertahap, Bapak Presiden mengarahkan kalau bisa sampai 12 juta. Tapi kita akan mulai secara bertahap yang memang datanya sudah bisa kita verifikasi. Saya ingin ulang pertanyaannya Pak Budi. Jadi buat yang merasa berhak mendapatkan, bisa mendaftar lewat mana? Bisa mendaftarkan diri? Pintunya melalui BRI, melalui PNM, melalui koperasi, melalui BMT, dan melalui Bank Wakaf Mikro. Oke. Dan seharusnya ini bisa jadi modal yang cukup, Mas Didi, atau apalagi yang perlu yang bisa dilakukan untuk memastikan UMKM kita bisa tetap hidup dan menjadi penyokong supaya tidak terlalu jatuh ke bawah krisis ini. Pada dasar saja, jadi sekarang ini kan kegiatan kan terhambat dengan COVID. Jadi berkaitan dengan investasi tadi ini sangat membantu, tetapi tidak cukup sebab nanti tahun depan ekonomi harus berjalan. Kalau COVID-nya terus berjalan tidak mungkin ya. Nah karena itu diperlukan lapangan baru, kreativitas baru, peluang di balik krisis. Ya, agama kan mengatakan di balik masalah ada hikmah. Tanya Bu Ida, Ustazah. Ada Contoh Pak, dalilnya, ya, contoh. Ini mumpung saya bertemu Wakil Menteri. Revolusi tiang listrik. Ya. Tiang listrik itu ya, elektrifikasi sudah 90% lebih. Dialiri fiber optik. Dulu dijual mahal sama PLN, sekarang kasih aja gabung sama Palaparing. Tidak dilakukan karena peluang ini tidak dilihat. Yang dilihat aja belum tentu bisa. Nah sekarang Pak Budi udah tahu. Ya, serahkan sama Telkomsel, Sinarmas, segala macam, itu tuh yang besar ya. Itu silahkan gratis tapi mereka menjual gratis. Saya kira seluruh Indonesia WiFi akan dapat. Satu. Dua, kesehatan. Saya sudah bicara sama Pak Budi di luar tadi. Dracula, rente, dan indikasi monopoli, karena saya pimpinan KPPNU, ada di sektor kesehatan. Saatnya sekarang untuk kembali. Itu Dracula. Nah, itu ada di Indofarma ya. Saya sempat 1 bulan di Indofarma, Kimia Farma. Ya, itu sekarang peluangnya dan di Jadi sektor komunikasi, sektor kesehatan, ya, pertanian ya. pertanian. Begini Mbak Nana, jangka panjang, jangka pendek. Jangka yang umum sangat tidak mungkin. Melebarkan mall tidak mungkin ya. Tapi yang khusus seperti saya katakan tadi sangat bisa. Oke. Kenapa ya? Pak Budi tentu tahu bahwa protokol di perusahaan jauh lebih bagus daripada yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka itu hampir zero itu. Baik. Dan mereka bisa jalan ya. Ini kreativitas seperti ini. Menteri Infocom melihat nggak peluang ini? Meskipun bisa melihat, belum tentu bisa melaksanakan. Apalagi tidak bisa melihat. Jadi banyak peluang ya. Oke, gitu. banyak peluang. Dan kita Banyak akan peluang. bicara itu, peluang di tengah krisis. Kita juga akan berbincang dengan 2 pengusaha yang bisa melihat apa yang bisa dilakukan di saat pandemi ini. Kita akan belajar soal itu setelah pariwara, tetap di sini.